Halo semuanya, selamat datang di ulasan panduan kita kali ini. Nah, kalau Anda atau mungkin keluarga besar Anda lagi siap-siap buat berangkat haji, atau sekedar penasaran aja gimana sih caranya ngatur kerumunan manusia terbesar di dunia, wah, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas panduan aturan dan keamanan terbaru di Masjid Nabawi, khusus untuk musim haji 2026. Ingat ya, ini bukan sekedar daftar aturan biasa yang bisa kita baca sambil lalu. Ini tuh semacam pedoman krusial dari Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj yang emang dirancang khusus biar perjalanan ibadah kita semua itu aman, khusyuk, dan pastinya bebas dari sanksi. Oke, biar nggak berlama-lama, kita langsung aja bedah materinya ya. Agenda kita hari ini simple kok. Pertama, kita bahas soal menjaga kehusyukan Masjid Nabawi. Terus yang kedua, ada 9 larangan Kemenhaj. Ketiga, tips aman anti tersesat. Dan terakhir, menuju haji yang mabrur. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama kita, menjaga kehusyukan Masjid Nabawi. Gini, satu hal yang harus banget kita sadari adalah aturan-aturan ini dibikin sama sekali bukan buat ngekang ruang gerak kita. Bukan gitu konsepnya. Ini murni respon langsung terhadap realita di lapangan. Coba deh Anda bayangin, kita lagi ngomongin jutaan manusia loh. Jutaan jemaah dari seluruh penjuru dunia dengan bahasa yang beda-beda, budaya yang beda-beda, tumplek-blek kumpul di satu tempat di waktu yang sama. Ibaratnya lautan manusia. Dengan volume sebesar ini, ya wajar aja kalau Kemenhaj harus narik rem dan nerapin manajemen ketertiban yang super ketat. Aturan ini mutlak diperluin, biar setiap orang tanpa terkecuali punya ruang buat ibadah dengan tenang dan nyaman. Coba perhatiin kutipan langsung dari juru bicara Kemenhaj, Ibu Maria Assegaf ini. Beliau nekenin banget soal larangan live streaming dan alat fotografi profesional. Masuk akal banget kan? Iya dong, di zaman now gini, godaan buat update status atau bagiin momen ke media sosial itu kencang banget. Tapi masalahnya, pas gadget udah mulai ngambil alih fokus kita, itu nggak cuma ngerusak ibadah kita sendiri loh, tapi juga, dan ini yang paling parah, sangat mengganggu jemaah lain yang lagi khusyuk-khusyuknya berdoa. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yang bakal ngebahas secara spesifik 9 larangan Kemenhaj bagi jemaah. 9. Yap, cuma 9 aja kok. Kemenhaj sengaja ngerangkum ini jadi 9 larangan tegas biar gampang kita ingat dan tanamkan di kepala. Cukup ingat angka 9 ini, dan Anda udah punya pegangan kuat biar nggak ada satupun protokol yang kelewatan pas lagi di sana nanti. Nah, mari kita lihat gimana otoritas sana beradaptasi sama zaman. Kategori pertama ini soal teknologi dan media. Kayak yang sempat kita singgung tadi, dilarang keras yang namanya siaran langsung atau live streaming. Nggak boleh bawa kamera gede yang lensanya panjang-panjang itu, dan ini penting banget, nggak boleh pakai perangkat suara atau toa pribadi. Pembatasan teknologi ini benar-benar murni dirancang buat matiin segala potensi gangguan visual dan audio di area suci. Pokoknya, biar semua orang bisa fokus ibadah. Lanjut ke kategori kedua, ini lebih ke gimana cara kita berinteraksi, yaitu aturan perilaku. Aturannya jelas, dilarang berkerumun yang bikin gaduh, dilarang merokok di seluruh area, dan dilarang bawa atau ngibarin atribut kelompok kayak bendera atau spanduk rombongan. Mungkin bagi sebagian kita, bawa bendera rombongan itu kedengarannya sepele ya, kepikiran oh ini biar nggak mencar aja. Tapi, ternyata dalam protokol di sana, tindakan kayak gitu dianggap melanggar ketertiban dan jelas ganggu jalan jemaah lain. Poin krusial di kategori ketiga ini adalah kepedulian. Aturan barang dan lingkungan, kalau misal Anda nemuin barang yang bukan milik Anda, jangan sekali-kali langsung diambil tanpa lapor ke petugas resmi ya. Terus, kebersihan itu harga mati, jadi no buang sampah sembarangan. Dan satu lagi, tolong banget jangan bawa tas punggung gede atau koper ke area masjid. Area pejalan kakinya itu udah super padat, bawa barang gede cuma bakal bikin macet jalur orang lain. Udah paham kan yang dilarang? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tips aman anti tersesat. Nah, ini bagian ngebahas apa yang wajib Anda lakuin. Karena, jujur aja, navigasi di dalam dan sekitar Masjid Nabawi itu bisa bikin pusing 7 keliling saking gedenya. Jadi, Kemenhaj ngasih 3 langkah esensial biar Anda aman. Pertama, catat dan ingat nomor pintu masuk Anda. Ini tuh ibarat kompas utama. Kedua, hafalin nama dan nomor kamar hotel Anda di luar kepala. Jangan cuma ngandelin HP karena ya kita tahulah HP bisa aja mati kehabisan baterai kapan aja. Ketiga, kartu identitas dan kartu nusuk Anda itu harus nempel terus di badan. Kartu nusuk ini adalah paspor resmi Anda selama di Tanah Suci. Wah, kalau urusan protokol yang satu ini, saya nggak akan bosan buat ngingetin. Petunjuk mutlak dari Kemenhaj adalah selalu gerak bareng rombongan. Sistem pendampingan atau buddy system ini tuh beneran garis pertahanan pertama Anda loh. Bayangin aja, nyasar sendirian di tengah jutaan orang, bingung mau nanya karena bahasanya beda. Itu bisa jadi mimpi buruk yang nguras habis energi ibadah Anda. Jadi, jangan pernah jalan sendirian.
Dan yang bikin saya takjub, aturan tadi tuh brilian banget dalam ngedukung visi haji tahun ini. Pemerintah secara terang-terangan ngusung semangat haji yang ramah dan aman khusus buat kelompok rentan, kayak lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Makanya kenapa jalan bareng rombongan itu penting banget. Kita semua ini punya tanggung jawab kolektif. Kita harus saling jaga, saling peduli, apalagi buat anggota rombongan kita yang butuh bantuan ekstra, biar semuanya sama-sama aman dan nyaman. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat kita, menuju haji yang mabrur. Pada ujungnya, semua daftar aturan, larangan, dan protokol yang kelihatannya super ketat tadi itu bukan tujuan akhirnya. Itu semua cuma alat, cuma sarana buat ngelindungin tujuan spiritual Anda jauh-jauh datang ke sana. Coba deh Anda renungin sebentar. Kesiapan haji itu kan bukan cuma soal kuat fisik atau punya uang, tapi juga soal kedisiplinan dan kesadaran diri ngikutin aturan. Udah pada duduk bareng rombongan belum nih buat nyamain persepsi soal 9 aturan tadi? Karena kepatuhan Anda itu benar-benar jadi kunci kenyamanan buat Anda sendiri dan jutaan saudara kita yang lain di sana. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, kita cuma bisa ikut mendoakan semoga semua persiapan Anda benar-benar dilancarkan. Dengan paham dan taat sama aturan-aturan tadi, ibaratnya Anda udah ngebuang satu beban berat dari pundak Anda, jadi bisa lebih fokus total buat ibadah. Tapi pertanyaannya sekarang balik lagi ke Anda nih, mau nggak Anda nurunin ego sebentar aja buat ngikutin ketertiban ini demi meraih kenyamanan dan pastinya haji yang mabrur di Tanah Suci? Terima kasih banyak ya udah nemenin nyimak ulasan ini, selamat mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dan sampai jumpa.